Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faidil. Saya dari ATN 4B. Di sini saya ingin memenuhi tugas ulangan tengah semester, yaitu perbandingan hukum tata negara. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan hukum tata negara dimulai dari pertemuan 2. Jadi, perbandingan hukum tata negara. Setiap negara punya sistem pemerintahan dan aturan hukum yang berbeda. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kondisi masyarakat. Karena itu, penting untuk mempelajari perbandingan hukum tata negara supaya kita bisa memahami bagaimana suatu negara mengatur pemerintahannya, sekaligus belajar dari negara lain. Nah, sejarah perbandingan hukum tata negara. Perbandingan hukum tata negara sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Seperti tokoh Aristoteles pernah membandingkan berbagai bentuk pemerintahan untuk mencari sistem yang paling baik. Lalu pada abad 19, ilmu ini dikembangkan di Eropa menjadi lebih teratur dan ilmiah. Apalagi setelah banyak negara merdeka, mereka membutuhkan contoh dari negara lain untuk membuat konstitusi dan sistem pemerintahan. Dari situlah perbandingan hukum tata negara jadi semakin penting. Nah, pengertian perbandingan hukum tata negara, perbandingan hukum adalah cara memahami sistem hukum dengan membandingkannya dengan sistem hukum negara lain. Nah, beberapa ahli juga menjelaskan seperti Suroso membandingkan hukum antar negara untuk melihat persamaan dan perbedaan. Terus ada juga Van Apeldoorn, yaitu menyebutkan bahwa ilmu yang mempelajari berbagai hukum di dunia. Terus ada Rene David untuk memahami struktur, fungsi, dan perkembangan di hukum di berbagai negara. Jadi intinya bukan cuma melihat beda atau sama, tapi juga memahami alasan dan cara kerja hukum di suatu negara. Terus pengertian hukum tata negara adalah aturan yang mengatur bagaimana bentuk negara dan dijalankannya. Isinya itu meliputi struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan hubungan negara dengan rakyat. Nah, tujuannya yaitu supaya kekuasaan tidak disalahgunakan. Pembahasan perbandingan hukum tata negara, ada beberapa hal penting yang dibandingkan, yaitu bentuk negara, negara kesatuan, contohnya Indonesia, terus kekuasaan terpusat seperti negara federal, yaitu Amerika Serikat. Nah, kekuasaan dibagi dengan negara bagian. Sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Presiden jadi kepala negara dan pemerintahan. Adanya parlemen, yaitu pemerintahan. Dijalankan Perdana Menteri. Nah, pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau yang kita kenal yaitu trias politika, serta bagaimana mereka saling mengawasi, yaitu check and balance. Konstitusi ada yang tertulis seperti Indonesia dan tidak ada yang tertulis seperti Inggris. Adanya hak asasi manusia, setiap negara punya cara sendiri dalam melindungi hak warga negaranya. Tujuan dan manfaatnya mempelajari perbandingan hukum tata negara adalah memahami sistem hukum negara lain, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Jadi bahan untuk memperbaiki hukum di Indonesia dengan belajar dari negara lain. Kita bisa mengambil hal yang baik dan menghindari kesalahan yang pernah terjadi. Nah, di zaman sekarang perbandingan hukum tata negara jadi makin penting. Hal ini karena dunia terus berubah dan negara saling terhubung. Menurut Michael Rosenfeld dan Andras Sajo, di bidang ini sekarang sudah berkembang jadi ilmu tersendiri yang penting untuk memahami konstitusi di era globalisasi. Perbandingan hukum tata negara semakin penting di zaman sekarang tuh. Perbandingan hukum tata negara juga bukan cuma untuk membandingkan saja, tapi sudah jadi ilmu penting. Kenapa? Karena banyak negara menghadapi masalah yang sama seperti demokrasi, HAM, dan
pembatasan kekuasaan. Dengan membandingkan, kita bisa belajar dari pengalaman negara lain dan mencari solusi yang lebih baik. Terus adanya pengaruh global. Nah, perkembangan ini juga dipengaruhi oleh kondisi politik dunia, globalisasi demokrasi, dan adanya organisasi internasional, membuat negara-negara saling terhubung. Akibatnya, hukum suatu negara tidak berdiri sendiri lagi, tapi ikut dipengaruhi oleh negara lain. Nah, menurut Rosenfield dan Sajo, negara jadi saling belajar dan meniru hal-hal baik, seperti supremasi hukum dan perlindungan HAM. Nah, internasionalisasi hukum konstitusi sekarang, nilai-nilai dalam hukum konstitusi seperti demokrasi, rules of law, dan HAM makin diakui di seluruh dunia. Nah, banyaknya negara mulai melihat dan bahkan mengikuti praktik hukum dari negara lain atau pengadilan internasional. Artinya, hukum tata negara tidak lagi hanya bersifat nasional, tapi juga punya pengaruh internasional. Perkembangan yang semakin kompleks, perbandingan hukum tata negara sekarang jadi ilmu yang lebih mandiri dan kompleks. Tidak hanya membahas hukum saja, tetapi juga berkaitan dengan ilmu politik, sosiologi, hubungan internasional. Nah, selain itu, yang dibandingkan juga tidak cuma aturan tertulis, tapi juga praktik di lapangan, budaya hukum, dan kondisi sosial politik suatu negara. Jadi, untuk memahami bidang ini, kita harus melihat dari banyak sudut pandang. Begitu. Terus hukum tata negara itu penting banget karena membahas bagaimana sebuah negara diatur dan dijalankan. Menurut Jimli Ashidiki, hukum tata negara bukan cuma soal aturan tertulis, tapi juga bagaimana praktiknya dalam kehidupan bernegara. Hukum tata negara termasuk cabang ilmu apa? Nah, hukum tata negara termasuk dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negara serta antar lembaga negara. Nah, fokusnya itu ada pada struktur negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, perbedaan hukum tata negara, dan ilmu politik. Nah, perbedaannya ada di cara bagaimana melihatnya. Hukum tata negara atau normatif dasolin yaitu membahas aturan yang seharusnya. Nah, ilmu politik empiris atau dasein membahas kenyataan di lapangan. Jadi singkatnya, hukum tata negara adalah teori dan aturan, ilmu politik, praktik, dan kenyataannya. Nah, istilah hukum tata negara di berbagai negara. Nah, setiap negara punya istilah berbeda, seperti Belanda, yaitu Staatsrecht, yang artinya luas dan sempit. Nah, kalau Inggris dan Amerika, Constitutional Law. Kalau Prancis, Droit Constitutionnel. Kalau Indonesia, hukum tata negara atau hukum konstitusi. Hukum tata negara dengan konstitusi, hukum tata negara sangat erat dengan konstitusi. Nah, hukum konstitusi adalah dasar utama karena berisi aturan tentang struktur negara, pembagian kekuasaan, hak warga negara. Jadi, hukum tata negara itu pelaksanaan dari konstitusi dalam kehidupan nyata. Objek kajian hukum tata negara yang dipelajari dalam hukum tata negara yaitu meliputi struktur organisasi negara, lembaga negara, pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga, hubungan antar negara, hubungan antar warga negara, terus konstitusi dan praktek pemerintahan. Perbandingan konstitusi dan undang-undang sering dianggap sama, tapi beda nih. Kalau konstitusi itu luas, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Jikalau undang-undang bagian dari konstitusi yang tertulis, jadi undang-undang itu bagian dari konstitusi. Nah, definisi hukum tata negara menurut ahli beberapa pendapat seperti Jimli Ashidiki menyebutkan bahwa mengatur organisasi negara dan hubungan kekuasaan. Terus menurut Van der Pot mengatur lembaga negara dan kewenangan.
Terus ada Lugemen, mengatur jabatan-jabatan dalam negara. Jadi kesimpulannya yaitu hukum tata negara itu intinya membahas bagaimana negara itu disusun. Nah, siapa yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Nah, terus adanya sistem dan tradisi hukum dunia. Nah, materi ini tuh membahas tentang peran penting hukum dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum menjadi salah satu pilar utama yang berfungsi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dengan adanya hukum, setiap individu memiliki pedoman dalam bertindak sehingga kehidupan sosial dapat berjalan dengan lebih teratur dan harmonis. Tanpa adanya hukum, potensi terjadi konflik ketidakpastian dalam masyarakat akan semakin besar. Nah, dalam praktiknya setiap negara memiliki sistem dan tradisi hukum yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, budaya, agama, serta perkembangan sosial dan politik yang ada di masing-masing negara. Nah, hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai sistem hukum di dunia yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu sistem civil law, common law, hukum keagamaan, dan hukum kebiasaan atau yang kita sebut yaitu hukum adat. Nah, setiap sistem hukum tersebut memiliki karakteristik bersumber hukum serta cara penerapan yang berbeda dalam mengatur kehidupan masyarakat. Nah, jadi perbedaan sistem hukum ini menjadi hal yang penting untuk dipahami, terutama dalam kajian perbandingan hukum tata negara. Dengan memahami berbagai sistem hukum yang ada, kita dapat melihat bagaimana suatu negara mengatur kehidupan masyarakat serta bagaimana hukum ditegakkan dalam konteks yang berbeda. Hal ini juga membantu dalam memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem hukum yang berkembang di dunia. Di era globalisasi saat ini, hubungan antara negara semakin luas dan kompleks, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun hukum. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai sistem hukum di dunia. Nah, dengan memahami persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis hukum secara kritis, yaitu mendalam serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum yang semakin dinamis. Selain itu, pemahaman mengenai sistem dan tradisi hukum dunia juga memiliki peran penting dalam pengembangan hukum nasional. Nah, dengan mempelajari berbagai sistem hukum yang ada, suatu negara dapat melakukan pembaruan hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang telah berkembang. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi dasar penting untuk memahami keberagaman sistem hukum yang relevansi dalam kehidupan bernegara. Terus perbandingan konstitusi negara Amerika dan Eropa. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur sistem pemerintahan, hubungan antar negara, lembaga negara, dan menjamin hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi tidak hanya sekedar aturan hukum, tetapi juga mencerminkan sejarah, ideologi, dan kondisi sosial politik suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki bentuk dan karakter konstitusi yang berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat secara jelas ketika membandingkan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
yang memiliki latar belakang sejarah dan sistem pemerintahan yang tidak sama. Dalam perkembangannya, Konstitusi Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu konstitusi yang paling stabil dunia. Konstitusi ini lahir dari perjuangan kemerdekaan melawan Inggris dan disahkan pada tahun 1787. Sistem yang diterapkan menekankan pembagian kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yaitu trias politika pembagian kekuasaan yang saling mengawasi melalui mekanisme check and balance. Selain itu, Konstitusi Amerika juga menjamin hak-hak dasar warga negara melalui Bill of Rights. Perubahan konstitusi dilakukan melalui amandemen yang prosesnya cukup sulit sehingga membuat konstitusi ini tetap konsisten hingga sekarang. Nah, berbeda dengan Amerika Serikat, konstitusi Prancis bersifat lebih dinamis dan sering mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah panjang, yaitu revolusi dan pergantian sistem pemerintahan, mulai dari monarki hingga republik. Konstitusi pertama lahir setelah revolusi Prancis tahun 1789 yang menekankan prinsip kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Hingga saat ini, Prancis mengalami banyak pergantian konstitusi dan menggunakan konstitusi Republik kelima, yaitu pada tahun 1958. Sistem pemerintahannya bersifat semi presidensial, di mana kekuasaan eksekutif cukup kuat, tetapi tetap berada dalam kerangka demokrasi. Nah, sementara itu Inggris memiliki karakter yang unik karena tidak memiliki satu konstitusi yang tertulis. Konstitusi Inggris berbentuk dari berbagai sumber seperti undang-undang, kebiasaan, dan konvensi yang berkembang sepanjang sejarah. Perkembangannya juga dimulai dari Magna Carta pada tahun 1215 kalau tidak salah, yang membatasi kekuasaan raja. Inggris menganut sistem monarki kekonstitusionalnya dengan pemerintahan parlemen, di mana kekuasaan utama berada di tangan parlemen dan perdana menteri, sedangkan raja hanya berperan sebagai simbol negara. Jika Jerman memiliki konstitusi yang berkembang dari pengalaman sejarah yang kompleks, terutama setelah pada Perang Dunia. Nah, konstitusi modern Jerman yaitu Grundgesetz kalau tidak salah pada tahun 1949 setelah Perang Dunia Kedua dirancang untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang otoriter seperti pada masa sebelumnya, yaitu pada masa kekuasaan Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah ya, konstitusi ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia atau HAM, supremasi hukum, serta adanya lembaga pengawasan seperti MK, Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Jerman lebih menitik beratkan pada pengawasan kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Nah, secara keseluruhan perbandingan ini juga menunjukkan bahwa setiap negara memiliki ciri khas dalam konstitusinya masing-masing. Tidak semuanya sama. Nah, Amerika Serikat lebih cenderung pada stabilnya. Kalau Perancis dinamisnya, kalau Inggris fleksibel tanpa konstitusi tertulis. Nah, dan Jerman fokus pada perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Nah, meskipun berbeda, tetapi semua konstitusi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang tertib, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak warganya. Terus adanya perbandingan konstitusi negara-negara Asia, Afrika, dan Australia. Nah,
Konstitusi ini merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara serta mengatur hubungan antar negara, antar pemerintah dan warga negara. Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda karena dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sistem politik, dan kondisi sosial masing-masing. Oleh karena itu, mempelajari perbandingan konstitusi penting untuk memahami bagaimana suatu negara membangun sistem ketatanegaraan-nya. Dalam pembahasan ini juga dikaji beberapa negara yaitu seperti India, Jepang, Cina, Afrika Selatan, Australia yang memiliki latar belakang serta karakteristik konstitusi yang berbeda-beda, tetapi dalam tujuan pastinya sama semua, untuk mensejahterakan mungkin. Nah, pembahasannya yaitu konstitusi India dulu. Memiliki sejarah yang panjang dan tidak terlepas dari masa penjajahan Inggris. Sebelum merdeka, India diatur melalui berbagai undang-undang kolonial, yaitu pas zaman penjajahan Inggris. Hingga akhirnya setelah kemerdekaan tahun 1947, disusun konstitusi yang berlaku pada tahun 1950. Konstitusi India dikenal sebagai salah satu yang terpanjang di dunia dan mengatur sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan pembagian kekuasaan antara pusat dan negara bagian. Selain itu juga konstitusi ini menekankan perlindungan hak-hak dasar warga negara serta prinsip keadilan sosial. Nah, adanya konstitusi Jepang. Nah, konstitusi Jepang mengalami perubahan besar setelah Perang Dunia Kedua, yang awalnya Jepang menggunakan konstitusi Meiji yang bersifat monarki. Terus dengan kekuasaan besar di tangan kaisar, namun setelah dikalahkan perang pada Perang Dunia Kedua, Jepang mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1947 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kaisar hanya berperan sebagai simbol negara, dan Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer. Salah satu ciri khasnya adalah penolakan terhadap perang yang tercantum dalam pasal 9 serta adanya jaminan kuat terhadap HAM, yaitu hak asasi manusia. Nah, jika kita melihat konstitusi Cina berkembang dalam kerangka sistem sosialis yang dipengaruhi oleh ideologis komunis seperti Rusia, yaitu negara yang menganut komunis. Nah, setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, beberapa kali terjadi perubahan konstitusi hingga akhirnya lahir konstitusi pada tahun 1982 yang masih berlaku hingga sekarang. Nah, konstitusi ini menempatkan Kongres Rakyat Nasional sebagai lembaga tertinggi dengan sistem pemerintahan yang terpusat. Meskipun terdapat pengakuan terhadap hak-hak warga negara, pelaksanaannya tetap berada dalam batasan kepentingan negara dan pemimpinan Partai Komunis. Nah, begitu adanya terus konstitusi Afrika, khususnya yaitu Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan ini menunjukkan perkembangan dari sistem yang diskriminatif pada masa apartheid menuju sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konstitusi tahun 1996 menjadi tengok penting karena menjamin kesetaraan, kebebasan, serta perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi warga negara. Konstitusi ini juga menegaskan supremasi hukum dan pembagian kekuasaan yang lebih demokrasi atau demokratis, serta melibatkan partisipasi rakyat dalam proses pembentukannya. Sementara itu, yaitu konstitusi Australia yang dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris dengan bentuk negara federal. Ya, sama Amerika juga negaranya berbentuknya federal. Nah, konstitusi ini juga mengatur pembagian kekuasaan antar pemerintah pusat dan negara bagian serta
menerapkan sistem parlementer. Nah, bedanya dengan Amerika, yaitu negara federal, sama-sama federal tetapi beda dalam sistemnya mungkin. Australia juga tetap mempertahankan Raja Inggris sebagai kepala negara simbolis yang diwakili oleh gubernur jenderal, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Nah, secara umum perbandingan konstitusi dari negara-negara tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam sistem pemerintahan, bentuk negara, serta pengaruh sejarah dan ideologi. Negara seperti India dan Australia cenderung mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Jepang menekankan prinsip damai, kalau Cina menerapkan sistem sosialis terpusat, sedangkan Afrika Selatan menonjolkan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun berbeda, tetapi semua konstitusi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, begitulah penyampaian dari saya, yaitu tentang perbandingan hukum tata negara sampai penjelasan tentang negara-negara, konstitusinya. Begitulah, sekian dari saya, Muhammad Faidil. Izin kata apabila ada yang salah mohon dikoreksi. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.